这圣迹领域回归后仍差点迷失。哎。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa di hari Kamis malam, kita bakal melanjutkan Baba Shahao yang overpower dan tidak tertandingi. Nah, di part 197 One Message hari ini kita semua bakal melihat nih guys, gimana Abah Shahao yang memasuki tempat misterius dan dirinya hampir meninggoy. Gara-gara jiwanya hampir terhisap keluar dari tubuhnya. Dia tuh terjebak di sebuah dinding yang tidak bisa keluar gitu. Gimanakah cara Lord kita keluar dari sana? Hehe, pasti pada kepo kan? Ini semua terjadi gara-gara Shahao yang pergi ke tempat makam orang suci. Dengan tujuan di sana dia menemukan harta atau mungkin tempat yang bisa meningkatkan kekuatannya. Rumor mengatakan tidak ada orang yang bisa selamat setelah pergi ke sana guys. Tapi Shahao tidak takut. Masuk ke dalam sembari mengatakan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan inilah bagian dari jalan kultivasiku, anjay. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guysku. Singkat cerita, Shahao memasuki tempat misterius yang dia percaya juga ada kekuatan di dalam yang memanggil dirinya. Tempat yang sungguh damai dan tentram, gak ada orang. Tapi kita tidak tahu ada apa yang tersembunyi di dalam sana guys. Bahkan si batu dewa aja sampai takut ingin mengajak Shahao untuk kembali karena terlalu mengerikan. Shahao mencoba menggunakan mata spiritualnya tetapi tidak bisa melihat batas dari tempat itu, yang mengartikan tempat ini penuh dengan peluang, tapi entah itu peluang harta atau peluang bahaya. Hehehe. Kalau beruntung kita makin kuat, tapi kalau sial kita meninggal guys. Shahao sampai ke jalan buntu, dia harus menyeberang. Dia mencoba menggunakan harta sisik naganya, tapi di seberang ternyata sudah ada pelindung yang cukup kuat. Pelindung transparan yang mengandung kekuatan formasi kekacauan. Dia tidak takut, yakin bisa melewatinya. Segera dia terbang melewati semua badai petir yang ada di sana. Pelindung emas pun digunakan, bencana petir juga terus menyambar. Dan Shahao akhirnya berhasil sampai ke jalan seberang guys, mantap. Perjalanan terus dilanjutkan sampai mereka menemukan sebuah pilar yang bertuliskan 9 tingkat keabadian dan jalan kematian. Ya, Shahao tahu itu palingan cuma gertakan gitu, sehingga dia tetap melanjutkan perjalanannya. Batu dewa terus meminta untuk jalan kembali saja. Hehe. Emang pengecut ini batu dewa ya guys, dari awal ketemu sampai sekarang. Tiba-tiba terjadi goncangan besar dan dinding di sana menjebak mereka. Waduh. Sialnya lagi, dinding-dinding itu terus menyempit dan ingin menghimpit mereka yang ada di dalam. Shahao mencoba menyerang dengan hukum guntur dan tiba-tiba tembok itu berhenti. Dia juga memunculkan tulisan kuno. Di mana tulisan kuno berisikan hancurkan dunia dan lihatlah kehidupan abadi. Si batu dewa mengiranya dengan menghancurkan dinding itu, maka mereka bisa hidup abadi guys. Sehingga dia mencoba menghancurkannya, tetapi semua serangannya itu gagal. Gantian Shahao mencoba dengan seluruh kekuatannya dan keluar. Dinding itu ketika diserang, dia malah menjauh dan memunculkan sosok kakek tua yang sedang terdiam. Shahao yang curiga mencoba menyerang dengan teknik Belrock, dan itu malah memunculkan banyak praktisi lain yang duduk di belakangnya guys. Semakin penasaran, Shahao kembali mencoba menyerang untuk ketiga kalinya dan memunculkan lebih banyak praktisi lain. Wah, ini kenapa ya? Kalau diperhatikan, mereka ini cumalah kumpulan tubuh fisik tanpa jiwa.
Kalian lihat di punggungnya ada lubang gitu guys. Nah sepertinya jiwanya keluar dari lubang di punggungnya itu. Itu juga menandakan kalau mereka semua sudah meninggal. Shahao sadar ada yang tidak beres, tidak boleh berlama-lama. Dia pun mencoba keluar, tetapi ketika dia menyerang dengan sekuat tenaga, jiwanya itu malah seakan-akan disedot oleh dinding di sana. Nah, inilah penyebab kenapa para praktisi di belakang itu meninggal guys, karena jiwa mereka disedot habis oleh dinding ini. Shahao menggunakan kekuatan Dewi Willow untuk mengembalikan jiwanya. Hampir saja Lord kita meninggal. Proses penutupan dari retakan dinding terus terjadi. Dia merasa kekuatan di balik tembok itu sungguh mengerikan dan sangat kuat. Dan akhirnya selesai. Pecahan tembok itu berhasil ditutup dan jiwanya Shahao kembali ke dalam tubuhnya. Saking takutnya si batu dewa mengira kalau Shahao kita bakal meninggal tadi gara-gara jiwanya dihisap guys. Hehehe. 之日，似乎已离去1个纪元之久。 Dinding di sana pun akhirnya terbuka dan mereka bisa pergi dari sana. Jadi si dinding mengira kalau Shahao sudah terhisap jiwanya dan sudah meninggal. Makanya Shahao tadi menipunya dengan cara menutup celah dari retakan dinding yang menghisap jiwanya guys. Pintar sekali. Sementara itu di lembah Xianku yaitu di hutan batu, ada dua master dari dunia lain yang mengincar Shahao. Mereka mencoba mencari keberadaan Shahao, tetapi anehnya walaupun mereka menemui jejaknya, namun mereka tidak bisa memasuki area telaran di sana. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi dan menunggu dia keluar dan menjebaknya dengan harta loncengnya nanti. Wah, ini bakal seru nih guys. Sementara Lord kita sibuk memperkuat diri, dia sampai memunculkan 4 tangan abadi. Itu sebagai pertanda kalau dia sudah menerobos ke alam pengorbanan suci atau disebut juga sebagai alam Shanji. Makin kuat sudah Lord kita satu ini. Karena merasa sudah cukup, Shahao pun keluar dari makam orang suci. Dengan peningkatan rananya, sekarang dia bisa merasakan jejak kekuatan dari musuh yang ada di dekat situ guys. Itu mengartikan ada musuh di ranah Tianshan yang sempat kesini untuk mencari dirinya. Tuh kan ketahuan. Batu Dewa sangat panik mengira kalau Shahao sempat kesedot lagi jiwanya. Padahal tadi Shahao sibuk mengecek kekuatan dari musuh. Tiba-tiba terdengarlah suara lonceng Dharma dekat sana yang dimana itu pastilah jebakan yang dibuat oleh kedua master tadi. Batu Dewa mengira kalau suara lonceng itu bisa membantu latihan mereka. Yang sebenarnya seperti kata Mimin, itu adalah jebakan untuk Shahao guys. Dia yang tahu pun segera menyusul ke sumber suara itu. Sambil mengatakan, karena mereka sudah datang, maka jangan biarkan mereka pergi. Mantap! 这圣迹领域回归后仍差点迷失。 Shahao pun sampai ke tempat sumber suara lonceng berada. Yes, itu adalah ulah dari dua master Tianshan dari dunia luar. Si master merasa kalau aura Shahao jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia jadi berhati-hati. Shahao tanpa basa-basi menyerang dengan sisik naga. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dalam hal fisik tentu Lord kita lebih kuat. Si master botak menggunakan harta kendinya untuk menghisap Shahao ke dalam. Wah, mereka di sini meremehkan Shahao guys. Mengatakan kemampuan bocah ini ternyata cuma segini ya. Kenapa orang-orang pada pusing melawan dia ya? Mengira masalah sudah selesai, mereka pun ingin kembali. Tapi tiba-tiba kendi itu meledak dan keluar. Shahao keluar sambil mengaktifkan harta sisik naga. Muncullah sosok naga beradu melawan pertahanan master botak dan tuar. Dia pun dipentalkan. Belum selesai, sekarang pedang abadi dan armor hitamnya pun dikeluarkan. Kita lihat siapakah yang lebih kuat. Kedua master mengaktifkan formasi lonceng yang ada di sana. Lonceng berbunyi keras dan muncullah retakan ruang raksasa. Dari dalam retakan itu, memunculkan ombak besar dari dunia lain. Jadi sebenarnya retakan ruang itu menghubungkan antar dunia guys. Shahao harus menghadapi bencana ombak tsunami ini.
Apalagi ombak air ini berasal dari sungai Tai-in yang mengandung kekuatan kegelapan guys, di mana katanya bisa menghancurkan tubuh orang kalau terkena air ini. Tapi Xiao kita tersenyum kecil. Dia juga memiliki air yang berbahaya, yaitu sungai air Tianhe dan Duar. Sungai air Tianhe dia kombokan dengan hukum guntur melawan sungai air Tai-in, dan hasilnya air Tai-in bisa dihentikan. Shah menambah serangan miliknya dengan sisik naganya, dan hasilnya air-air di sana itu malah menyiprat dan menyambar si Master Botak dan menghilangkan tubuhnya dari muka bumi. Nah lo, langsung meninggal di tempat ya kan? Master satunya lagi tidak bisa ngapa-ngapain dan cuma terdiam ketika Shah menodongkan pedangnya dari belakang. Si Master memohon ampun. Dia mengatakan akan membantu Shah dalam melawan para praktisi sekte-sekte musuh yang mengincar dia, dengan catatan kalau dia diampuni. Walaupun di satu sisi dia sedang mempersiapkan serangan diam-diam guys, yaitu energinya dialirkan ke air Tai-in. Dia terus mengalihkan perhatian Shah sambil mengeluarkan energi kekuatan. Shah sadar akan hal itu. Kalau memang pengen ngebantu, lantas kenapa mengalirkan kekuatanmu ke dalam air Tai-in secara diam-diam, ha? Langsung Shah serang, tetapi itu malah mengenai formasi lonceng. Si Master yang belum menyerah mencoba membalas dengan serangan kegelapan. Tetapi sayang sekali, Shah sudah keburu mengumpulkan kekuatan ke pedang abadinya dan Duar. Satu tebasan itu langsung membelah tubuhnya dan sampai meninggal guys. Mantap, kemenangan telak. Setelah itu, sang batu dewa pun disuruh untuk menghentikan formasi lonceng. Dengan cepat, batu dewa menyerang formasi lonceng itu dari ujung ke ujung. Suaranya kayak sing 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 gitu guys. Dan hancur lebur dalam hitungan detik. Kalau soal formasi mah, ya kita serahkan saja kepada ahlinya, yaitu si batu dewa jagoan kita ya kan. Karena sudah menerobos dan semakin kuat, Shah pun mulai sombong nih. Sekte apapun itu, mau itu sekte abadi, sekte tertinggi, aku akan keluar berjalan-jalan dan membantai mereka semua. Wanjay, Lord Shah nih guys, sombong dia. Daripada kalian semua kepo apa yang bakal terjadi selanjutnya, cus, kita lihat apa yang terjadi di minggu depan. Spoiler buat part 198 One Message episode 200. Buset, udah 200 aja nih Tongho nih guys, udah lama banget. Terhitung mau masuk 3 tahun. Oke, jadi di minggu depan kita semua bakal meriah. Sesuai katanya Lord kita Shah, dia akan keluar dan terbang mencari para musuh. Nanti di tengah jalan dia bakal menemukan semacam harta gitu guys. Entah harta apakah itu, bentuknya bulan sabit. Nah tetapi para musuh ternyata sudah siap menghabisi dia nih. Apalagi banyak master yang menunggu dia di luar lembah Xianku atau lembah abadi. Nah, selain itu nantinya sepertinya nih guys ya, Peri Chan akan bekerja sama dengan master dari dunia underground atau dunia nether untuk menghabisi Shah. Karena kalau memang perhatikan, akan terjadi sedikit pertarungan antar mereka nanti. Wah, ini bakal seru nih. Sepertinya sudah dekat-dekat Shah mau keluar dari dunia lembah Xianku ini. Kalau keluar pasti udah banyak master yang menunggu dia ingin menghabisi dia ya guys. Hehe. Saat itulah bakal jadi episode yang super spesial. Durasinya pasti 30 menit lebih. Full pertarungan tentunya. Dan itulah yang kalian tunggu-tunggu bukan? Haha. Ngaku aja deh kalian deh ya enggak? Oke, kita bakal ketemu lagi sesuai kata Mimin di minggu depan. Untuk part 198 One Message Perfect World Dunia Sempurna. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.